106 dia Untirta Smart and Energic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smartizen. Good evening you all ya. This time during the next 2 hours you guys are all with me lagi nih on Dialog Senja tentunya sama Yusi from 3 to 5 and I will accompany your activities because Smartizen you have to be smart and energic. Okay, it's Lohan from Nile Horn Smartizen. Welcome back again on Dialog Senja tentunya ya. By the way, seperti yang udah Yusi bilang sebelumnya bahwa hari ini Yusi bakal ditemenin sama seorang sadis nih atau sahabat diskusi. Namanya adalah Moh Rizky Gozali ya. Beliau ini merupakan dosen tetap di Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan pernah mengambil studinya di Universitas Lampung pada tahun 2012 dan Universitas Indonesia di 2015. Keren banget ya pendidikannya, ilmu pemerintahan terus nih Smartizen. Oleh karena itu cocok banget dong beliau buat dijadiin teman diskusi aku nih. Kalau gitu kita langsung flip aja kali ya kameranya biar bisa langsung kenalan gitu sama si kakak ini, si kakak dari IP ini ya kan. Oke, kita langsung flip aja and halo, assalamualaikum, welcome on Dialog Senja kakak. Aku sebutnya kakak aja dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar Dia FM. Iya, kakak bisa menyebutnya dengan Smartizen. Oke, Smartizen. Iya, that's it. Parah sih itu. Oke. Oke kak, Yusi tuh manggilnya siapa nih? Kak Rizky, Kak Gozali, Kak... Boleh manggil apa aja sebenarnya, Aduh. manggil yang mentautkan nama saya ya. Mentautkan nama kamu ya. Iya, membedakannya dengan yang lain. Aha, gimana kalau Kak Gozali aja kali ya? Boleh, biar boleh. seakan-akan aku lagi sama Al Ghazali di sini. Boleh. Mudah-mudahan sama nasibnya. Nah, amin. Oke, Pak. Tuh kan Bapak lagi nih. Kak Gozali tadi Yosi tuh udah sedikit ngobrol nih sama Smartizen di luar sana. Kalau misalkan hari ini kita bakal membicarakan tentang si good governance ya sebagai upaya penindakan korupsi khususnya di Banten ini nih Kak. Kalau gitu aku boleh tahu nggak sih sebenarnya good governance itu apa nih? Kakak kan sebagai dosen tetap IP Untirta nih ya. Boleh kali penjelasannya yang simple dan mudah diresap oleh otak-otak manusia yang sudah sore ini ya. Kayak gitu. Oke, baik Yusi dan para smart tizen. Senang sekali ya, yang pertama ini bisa diundang di sini, bisa berbagi cerita, berbagi pengetahuan. Iya, betul sekali. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, bagi para muslim dan muslimah. Mudah-mudahan saja waktu kita ini bisa bermanfaat gitu ya dalam rangka berbagi pengetahuan dan pengetahuan ini ya, amin. Ya, kalau kita bicara tentang good governance, sebenarnya ini bukan barang yang baru ya. Bukan barang yang baru ya. Betul, jadi di ilmu sosial khususnya bagi kalian yang sekolah di punya jurusan IPS ya, di jurusan IPS atau kuliah di jurusan-jurusan ilmu sosial, humaniora, kayak di FISIP, itu ekonomi, hukum gitu. Jadi good governance pasti salah satu istilah ya atau pengetahuan yang akan disampaikan oleh siapapun itu ya, baik itu dosennya maupun dalam perkuliahannya. Jadi secara umum good governance itu adalah prinsip ya, kemudian sistem kerja, juga merupakan ada juga yang bilang dia adalah program mengenai atau yang berada pada manajemen pembangunan dan manajemen pelayanan di sektor publik. Tujuannya adalah agar menjadikan ya pelayanan tersebut lebih baik, lebih efektif, lebih efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada. Prinsipnya tuh banyak dan good governance ini sejarahnya itu dicetuskan tahun 90-an. 90-an ya. Kira-kira 90-an awal apa akhir? Awal. Jadi 90-an awal 91 92 begitu ya. Di Amerika Serikat oleh para ilmuwan pemerintahan, politik, pemerintahan dan administrasi publik begitu.
kemudian ditangkap oleh World Bank sebagai ide yang brilian untuk bisa diterapkan ya dalam pelayanan sektor publik di negara-negara yang masih berkembang, yang belum maju industrinya dan masyarakatnya juga belum memiliki tingkat partisipasi yang baik gitu. Nah, karena ini dicetuskan oleh World Bank gitu dan kemudian juga ditangkap oleh beberapa lembaga-lembaga lainnya sehingga prinsip-prinsip good governance itu semakin berkembang. Semakin berkembang, semakin banyak juga semakin ya? banyak berkembang. Tapi semuanya sebenarnya apabila kita saring kembali itu ada 3 nilai utama dari good governance. Hanya 3 dari sekian banyak? Betul. Apa saja tuh? Yaitu pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Oke. Gitu. Itu sebenarnya nilai utama dari good governance agar nilai-nilai ini ya diterapkan oleh para pemangku kepentingan politik dan perumusan kebijakan di level negara. Sehingga para pemangku kepentingan itu bisa membuat kebijakan dan merubah cara kerja pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik itu bisa lebih baik, ya, itu bisa lebih efisien dan tidak merugikan masyarakat. Itu secara umum saya kira prinsip atau dasar dari good governance itu sendiri. Oke, keren banget. Tadi aku menangkap bahwasannya good governance bisa merubah sistem dari pemerintahan menjadi lebih baik lagi ya Pak ya. Dari situ aku punya pertanyaan lebih lanjut nih, tapi ternyata masih ada lagu-lagu yang mau lewat. Gak apa-apa ya Pak, kita puterin dulu nih buat Smartizen di luar sana. Boleh. Biar mereka tetap semangat menjalani puasanya di senja hari ini. Oke, this is Nadine Amizah ya Smartizen. Sorry and enjoy this music. Oke, Smartizen, it's Demi Cinta dari Mike Mohede ya yang menemani kita nih di senja kali ini. Welcome back again on Dialog Senja, tentunya masih sama Yusi dan Kak Gozali di sini. Kita langsung flip lagi kameranya ya kan, karena aku tuh banyak banget pertanyaan. Aduh, apa nih? Bercanda kakak. Sebenarnya aku tuh masih ada yang mau ditanyakan kayak gitu ya Smartizen. Oke, kita say hello lagi buat Kak Gozali. Halo kakak, selamat senja lagi nih. Halo, salam senja untuk para Smartizen. Waduh. Oke, kalau misalkan tadi kita semua dong berasa banyak banget ya. Kalau misalkan tadi udah membahas tentang good governance itu sendiri ya kak ya, bahwa good governance memiliki highlight terpenting kayak 3 hal terpenting kayak gitu kan. Betul. Terus juga good governance itu bisa untuk upaya pencegahan korupsi karena itu merupakan main pointnya justru ya good governance tersebut. Sekarang Yosi ingin tanya nih, sebenarnya di Banten ini sudah ter-apply belum sih good governance itu sendiri? Iya, meski good governance ini dicetuskan tahun 90-an ya, itu cukup lama begitu. Dan memang juga menjadi kritik tersendiri kenapa prinsip-prinsip yang sudah lampau itu masih kita praktekkan begitu ya, bahkan masih terus dipromosikan oleh sebagian pihak termasuk oleh para pemangku kepentingan, oleh para pelaku-pelaku pemerintahan gitu. Namun memang harus kita akui prinsip good governance ini masih relevan dengan kondisi di Indonesia secara umum, termasuk di Provinsi Banten. Ya artinya itu mencerminkan ya kondisi kita bahwa ide yang dicetuskan tahun 90-an aja ternyata belum tuntas untuk kita praktekkan begitu. Itu cerminan dari kondisi atau level kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan bila dibandingkan dengan negara-negara lain begitu yang sekarang itu memang benar, jadi sudah meninggalkan good governance dan level mereka bukan lagi transparansi dan akuntabilitas, tapi sudah melayani dengan cepat, melayani dengan mudah, murah dan siap untuk menerima pengaduan atau komplain. Dan persaingannya juga dengan sektor swasta cukup ketat gitu ya. Artinya apabila apabila kita ingin mendapat pelayanan di kantor pemerintahan dengan di swasta itu kondisinya sama.
Nah, sekarang kita tanya ya, bagaimana kondisinya di Indonesia? Bagaimana kondisinya di Provinsi Banten? Di Banten. Para smart netizen bisa bandingkan, misalkan kita pergi ke sebuah bank swasta, ya, suatu ketika. Lalu di hari yang sama kita pergi ke kantor kelurahan atau kantor kecamatan. Bandingkan apa yang akan Aku langsung dirasakan. ketawa loh. Nah, itu kondisi. Itu adalah level kita, begitu ya. Nah, termasuk itu terjadi di Indonesia ya secara umum. Termasuk juga di Provinsi Banten ya. Artinya kita masih terus berkutat dengan prinsip-prinsip ini di level mempromosikan, terus mengkampanyekan gitu. Masih sebagian pihak yang merasa ya, menilai itu penting dan kemudian dipraktekkan gitu. Artinya penerapan dari prinsip-prinsip good governance ini masih dipraktekkan oleh sebagian pihak, belum menyeluruh, belum masif, belum menjadi hal yang wajib atau standar kualitas yang harus dipraktekkan. Jadi masih banyak yang abai, masih banyak juga yang ada di level hanya sekedar menyampaikan saja begitu ya, mengkampanyekan saja. Jadi tidak berani untuk menerapkannya begitu. Dan terkadang prinsip good governance ini hanya menjadi sebuah balutan ya, menjadi pencitraan sesaat gitu. Bahwa seakan-akan institusinya sudah mempraktekkan good governance dan seterusnya. Lalu prinsipnya itu dipajang dalam sebuah poster besar-besar di sebuah ruangan, diperlihatkan kepada publik. Padahal di dalamnya gitu, itu juga belum sungguh-sungguh terlaksana gitu. Ya Pak ya. Terlihat dari misalkan informasi publik begitu ya. Nah, misalkan ada teman-teman mahasiswa atau siapapun yang minta data penelitian, itu pasti susahnya minta ampun ya. Bentengnya besar sekali untuk bisa mendapatkan informasi publik harus di sebuah instansi. Harus melewati samudra dulu. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau kita minta informasi itu seakan-akan informasi itu menjadi informasi yang prerogatif milik mereka. Padahal itu informasi publik begitu. Dana yang mereka kelola itu dana publik, bukan dana pribadi, bukan dana institusi, tapi dana publik. Jadi ketika publik ingin mengetahui penggunaan anggaran dananya, ya itu menjadi hal yang sah-sah saja, wajar dan harus diberikan. Tapi ini kan tidak. Mereka masih sebagian pihak masih merasa misalkan dalam mengelola dana publik itu seperti dana pribadi, dana institusi, privat. Ini hak saya begitu ya. Jadi ketika Anda mau tahu ya nggak boleh begitu, atau harus punya pertimbangan, izin dan seterusnya. Nah, itu contoh bagaimana kondisi dari penerapan good governance. Saya kira itu juga terjadi ya di Provinsi Banten. Namun begitu, tentu setiap tahun ada perbaikan. Setiap tahun ada perbaikan. Setiap tahun ada kemajuan begitu ya. Dan ada variasi-variasi lain dari prinsip ini. Ya, misalkan sekarang ini semakin banyak institusi-institusi pemerintahan yang membuat WBK, ya, wilayah bebas korupsi. Jadi dia ada sebuah instrumen gitu, ada sebuah standar dan menjadi komitmen bersama bagi seluruh pegawai di instansi tersebut agar melakukan hal-hal yang anti korupsi begitu. Dilarang menerima suap, dilarang menerima gratifikasi, bekerja sesuai dengan prosedur yang ada dan seterusnya dan seterusnya. Itu saya kira yang terjadi. Jadi masih sebagian tapi progresnya ada begitu. Jadi kita tetap positif lah untuk percaya bahwa ada perubahan itu dalam pengelolaan pemerintahan di Provinsi Banten. Percaya aja ya Pak ya, percaya betul. aja dulu. Oke, kalau gitu tadi kan Bapak sendiri bilang bahwasannya di Indonesia khususnya di Provinsi Banten ini sudah ada progres dan prosesnya, tetapi memang tidak ter-apply secara keseluruhan seperti itu ya, karena betul. Beberapa pihak masih menganggap bahwa dana-dana publik adalah private kayak gitu ya Pak ya. Sekiranya aku mau tahu dong, Bapak kan dosen IP nih di Untirta nih. Sebenarnya di Indonesia tuh ada nggak sih good governance yang literally itu applied banget di suatu daerah kayak gitu? Iya, jadi good governance dicetuskan tahun 90-an dan pasca reformasi awal itu, ya ketika kebebasan di Indonesia itu terbuka bebas begitu ya.
tapi tidak disertai dengan penanganan korupsi yang baik ya, artinya korupsinya masih terus marak. Eh, apa namanya, praktek-praktek yang terjadi di masa Orde Baru itu juga masih ada, tapi sebagian daerah sudah meresponnya. Jadi kalau para smart netizen dan para masyarakat itu ketahui bahwa di tahun 2000-an awal itu ada sebagian pemerintah daerah yang sangat baik dalam mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Bahkan mendapatkan banyak penghargaan dan memang terjadi perubahan di masyarakatnya. Jadi kalau kita ingat ya, misalkan di Kabupaten Sragen, kemudian ada di satu kabupaten saya lupa di Bali, itu mempraktekkan prinsip-prinsip itu begitu ya. Jadi ketika masyarakat masih ribut-ribut gitu tentang penanganan korupsi di awal 2000-an di Indonesia, dia sudah masang plang. Kantor ini wilayah bebas korupsi gitu. Waduh. Itu sangat menohok sekali ya bagi para petinggi negara ketika itu gitu. Jadi ada satu daerah yang ternyata berani begitu. Dan memang juga partisipatif. Jadi terbuka terhadap masyarakatnya gitu. Masyarakatnya aktif dalam perumusan kebijakan, lalu perumusan sebagian anggaran dana daerah begitu. Nah, sehingga itu menjadi cerminan dan itu kemudian kan dicontoh ya, itu menjadi semacam pelecut begitu, jadi semacam pemantik agar daerah-daerah lain pun demikian begitu. Nah, jadi bahkan kemudian di kemudian hari kan ada program sekolah gratis. Jadi program ada sekolah gratis itu nggak tiba-tiba itu, dan itu bukan program nasional. Jadi itu diawali oleh pemerintah daerah Musi Banyuasin adalah pemerintah yang pertama kali punya program menggratiskan dana pendidikan untuk warga. Jadi sekolah gratis dari SD sampai SMA begitu. Nah dari situ orang kemudian berubah mindsetnya, oh iya ternyata kita bisa ya selama ini sekolah itu bisa gratis, kesehatan gratis gitu, dan kemudian akhirnya menyebar gitu di sebagian besar. Dan hari ini pun kondisinya kan demikian ya, sekolah sekarang kan gratis ya. Kalau dulu mungkin di tahun 2000-an itu belum terjadi begitu masif. Jadi ini balik lagi ke pertanyaan awal. Jadi kita bisa melihat prinsip-prinsip good governance itu sebenarnya ada di sebagian pemerintah daerah di Indonesia. Begitu juga dengan di tingkat kementerian atau lembaga negara. Juga ada yang di awal-awal dan sampai sekarang kan bahkan terus berkembang gitu dan melampaui prinsip dari good governance. Jadi sudah meninggalkan prinsip good governance dan next sudah level ya. Betul, sudah next level. Dan konsennya adalah pada peningkatan kualitas pelayanan. Jadi lebih cepat, lebih efektif, lebih mudah, lebih murah, lebih terjangkau 24 jam dan seterusnya begitu. Kemudian untuk kaitannya pencegahan anti korupsi sekarang ini bahkan ya ada ISO anti suap. Gitu. Jadi ISO itu kan sebuah standar manajemen ya, agar manajemen itu lebih efektif gitu ya, lebih tertata rapi dan seterusnya. Dan sekarang ini levelnya adalah ada ISO anti suap. Jadi artinya ada sebuah standar yang dikelola secara profesional untuk melahirkan pengelolaan manajemen yang anti suap, yang bebas suap. Keren banget. Jadi gitu Smartizen untuk si pencegahan korupsi melalui good governance khususnya di wilayah Banten ini ya, kayak gitu. Itu all clear banget sih Kak. Tapi setelah ini tenang ya Smartizen, tenang. Yang mau lagu-lagu abis ini Yosi puterin, mau yang mana dulu nih? Tapi kayaknya ini lucu deh, She Looks So Perfect, ya gak sih? Langsung aja aku puterin buat kamu ya, 5 Seconds of Summer, She Looks So Perfect, and enjoy this music Smartizen. Okay, after hours from the weekend Smartizen. Meskipun weekendnya udah lewat ya, baru sehari yang lalu nih,
Tapi ya after hoursnya masih terasa kayak gitu kali maksudnya ya. Welcome back again on Dialog Senja, tentunya masih sama Yusi di sini. Dan oh my god, ini sudah pukul 16.37 nih Smartizen. Sebentar lagi pukul 5, tapi jangan khawatir, masih ada beberapa puluh menit lagi ya kan. Dan it's probably gonna be our last talk juga dengan Kak Gozali, karena ya sudah pukul segini. Nggak apa-apa ya Smartizen, nggak apa-apa Kak Yusi. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita flip kameranya dan say hello lagi buat Kak Gozali. Halo Kakak. Halo. Oke, seperti yang udah tadi Yusi bilang ya Kak, bahwa mungkin ini bakal jadi last talk kita. Gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kalau gitu, ini lebih ke personal statement Kakak aja sih mengenai si good governance ini, khususnya buat di Banten nih. Ini kan sebagai upaya pencegahan korupsi juga ya. Aku minta saran dan harapan Kakak buat pemerintah ataupun Smartizen di luar sana yang nanti bakal jadi calon-calon penerus pemerintahnya nih, Iya. agar terlaksananya dan terjalankannya si good governance ini sih Kak. Iya, jadi prinsip-prinsip good governance atau inti dari good governance itu sendiri sebenarnya itu sudah sering disampaikan ya dalam beberapa forum, baik itu formal maupun informal. Oke. Jadi kalau ada pegawai pemerintahan atau dia adalah pemangku kepentingan, yakinlah pasti tahu gitu, pasti sudah diajari ya, sudah disampaikan mengenai inti dari good governance, prinsip-prinsipnya maupun hal-hal lain yang meliputinya. Dan namun yang paling penting adalah tidak sekedar tahu gitu ya, tidak sekedar tahu. membaca, tapi bagaimana keberanian untuk mempraktekkan prinsip-prinsip dari good governance itu sendiri. Nah, itu menjadi catatan penting di Provinsi Banten yang menurut saya ya masih berjalan parsial, masih berjalan setengah ya, sebagian, jadi tidak menyeluruh gitu. Nah, namun memang para aparat pemerintah itu ya biasanya mereka berlindung di regulasi, berlindung di aturan, prosedur dan seterusnya. Jadi yang ternyata prosedur dan aturan itu juga belum mencerminkan sepenuhnya dari prinsip good governance itu sendiri. Misalkan transparansi ya mengenai informasi publik. Mereka selalu mengandalkan pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi yang disebut dengan informasi publik itu ada beberapa tipenya ya, golongannya. Ada yang disebut dengan informasi serta-merta, ada yang disebut dengan informasi yang lainnya, bahkan ada di level informasi yang sangat rahasia yang itu tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Nah, selalu berlindung di situ sehingga ketika ada orang minta tentang transparansi informasi anggaran publik, informasi kinerja, informasi data-data lain di sebuah institusi itu, mereka akan selalu berlindung pada prosedur begitu ya, aturan begitu ya. Kita bekerja berdasarkan aturan dan seterusnya. Padahal sebenarnya prinsip good governance itu menjadi prinsip utama ya para aparat pemerintahan. Artinya mereka ketika memilih profesi menjadi aparat pemerintah, mereka adalah pelayan. Mereka pelayan masyarakat, bukan minta untuk dilayani ya, bukan hanya untuk melayani atasannya, tapi masyarakat sebagai pengguna ya, masyarakat sebagai customer begitu. Karena memang kan mereka digaji juga dari dana publik begitu, dan tentu mereka bekerja untuk kepentingan publik. Nah, ini yang harus menjadi cara berpikir ya, yang paling prinsip, yang paling dasar oleh para aparat pemerintah adalah bahwa mereka bekerja untuk melayani. Jadi kalau mereka nggak punya karakter, nggak punya nggak punya sifat perilaku yang mencerminkan itu, ya sebaiknya memang jangan menjadi aparat pemerintah. Cari profesi lain ya, yang tidak harus melayani begitu, bisa berusaha gitu, atau menjalankan hal-hal lainnya gitu yang lebih profesional. Nah, tapi kondisinya adalah
kebalikannya. Jadi ketika menjadi keinginan untuk menjadi aparat pemerintah itu disertai dengan keinginan pengen kaya, pengen Waduh. dihormatin, Waduh. derajat martabatnya naik di masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Ingin mendapatkan privilege, kalau apa-apa pengen cepet, Iya, pengen gratis, betul. gitu ya. Betul pengen sekali. disapa, dihormati dan seterusnya. Nah itu yang saya kira menjadi muara ya. Mohon maaf, menjadi hulunya, bukan muara. Jadi Hulunya. menjadi awal gitu dari kenapa prinsip good governance ini masih stagnan, belum bisa dipraktekkan secara masif gitu, dan bahkan sebenarnya harusnya kan kita meninggalkan tahapan good governance ya. Kita harus sebenarnya kan negara-negara lain sudah akselerasi, punya standar yang lebih tinggi dibandingkan good governance, tapi kita masih tetap berkutat. Nah, Stuck on good governance. jadi masukan saya ya terhadap praktek pemerintahan di Provinsi Banten adalah mengenai keberanian menerapkan prinsip good governance dan menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai karakter dasar, ya, karakter dasar, perilaku dasar dari para aparat atau dari orang-orang yang memang berkepentingan terhadap pelayanan publik, terhadap tata kelola pemerintahan dan seterusnya gitu. Jadi mereka harus benar-benar punya cara pandang, cara berpikir bahwa mereka adalah pelayan masyarakat gitu. Itu saja sebenarnya. Kalau itu dijalankan ya insya Allah ya. ya itu akan berjalan baik. Pemerintahan Indonesia juga akan lebih baik ya Kak ya, Betul. seperti itu. Betul. Oke, that's it Smartizen, keren banget Kak Gozali. Jadi tadi aku senang banget nih waktu Kak Gozali bilang bekerjalah untuk kepentingan publik kayak gitu. Karena memang pada faktanya tidak seperti itu ya Kak ya. Waduh, sorry to say but it's the fact of today gitu kan, in Indonesia lagi, in Banten lagi gitu kan. Aduh, parah banget. Tapi nggak apa-apa, Yusi tetap berharap semoga kedepannya juga pemerintah Banten juga bisa memperbaiki sistemnya ini supaya kita bisa segera meninggalkan good governance and next to another level gitu. Betul. Ya Kak ya. Oke, thank you banget Kak Gozali udah nemenin Yusi selama 2 jam ke belakang ini. Terima kasih banget, semoga kakak sehat terus ya. Amin, Sukses insyaallah. terus juga, jangan bosan kalau misalkan diundang lagi ke sini ya Kak. Iya. Karena ketemunya sama aku lagi nanti. Oh gitu. Oke, baik. Terima kasih Yusi, terima kasih Dia Untirta 106 FM ya sudah 106, memberikan oke. kesempatan kepada saya untuk berbagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin. Smartizen itu sedikit banyak, kurang lebihnya mohon maaf lah. Iya, jelas banget dong ada manfaatnya. Oke, segitu aja dari Kak Gozali ya. Aku bisa say goodbye buat kakak sekarang? Boleh? Boleh. Oke, thank you very much Kak Gozali and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi See you, wabarakatuh. kita ketemu next time. Sip, kayak gitu Smartizen, pembicaraan aku dan Kak Gozali tentunya. Masih ada sekitar 15 menit lagi nih sama Yusi. Jadi Smartizen jangan go anywhere dulu ya. Nanti aku udah ditinggalin Kak Gozali, aku ditinggalin kamu juga gitu. Ini aku mau puterin lagu aja kali ya, biar kamu gak kemana-mana. Indah Dewi Pertiwi, Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa katanya. Apa tuh Kak Yusi? Nggak tahu, dengerin aja deh. Okay, it's Nicki Minaj feat Rihanna Smartizen. The title is Fly. Wow, ini sudah pukul 16.55 nih, which means Yusi harus banget buat persiapan pamit undur diri dari kalian semua. Yalah, soalnya aku juga mau persiapan buka puasa. By the way, tadi yang mengikuti aku dari awal, dari jam 3 ya, mungkin kalian semua sudah tahu bahwa kita hari ini membahas tentang good governance sebagai upaya pencegahan korupsi nih Smartizen. Dan kamu-kamu semua yang lagi di luar sana juga mungkin sudah mendengar ya bahwa good governance itu merupakan suatu manajemen pembangunan yang solid dan juga bertanggung jawab, sistematis, efisien seperti itu ya Smartizen, untuk terciptanya suatu sistem pemerintahan yang baik. Intinya sih seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya lagi prinsip-prinsip good governance tuh apa Kak Yusi? Itu banyak banget. Tadi Kak Gozali juga sempat mention
mention bahwasannya banyak banget nih prinsip good governance. Saking banyaknya jadi apa ya, tercetuslah gitu loh the highlight of that points, yaitu ada 3 hal. Yang pertama itu good governance, prinsipnya ya, inti dari prinsipnya itu akuntabilitas, lalu juga ada transparansi, dan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat, kayak gitu ya Smartizen. Nah, kalau misalkan kamu mau menciptakan good governance yang tercipta dan juga ada gitu loh di daerah kita, kamu juga harus masuk di dalam governance itu, di dalam sistem pemerintahannya. Karena apa? Dalam poin ketiga itu partisipasi masyarakatnya harus ada. Kalau misalkan masyarakatnya pasif kayak gitu ya, tidak akan terciptanya nih good governance kayak gitu Smartizen. Dan ada lagi nih, kalau misalkan good governance itu harus banget ya sudah mempraktekkan di dalam setiap lapisan pemerintah, katanya kayak gitu. Tapi memang tidak semua praktisi pemerintah mengiyakan dan mengamini good governance ini, karena some people mungkin berpikiran bahwa transparansi khususnya ya, bahwa ini adalah dana private kayak gitu, jadi publik tidak perlu tahu. Padahal faktanya ya, yang namanya good governance itu transparansi memang di bukan di nomor sekian kan, di nomor 1 kan kayak gitu ya, harus banget intinya kayak gitu. Dan kalau misalkan kamu semua juga bertanya-tanya, terus Banten nih sudah ter-apply belum sih good governance? Jawabannya adalah sudah, tapi memang tidak ter-apply secara menyeluruh gitu loh, karena rata-rata mereka hanya secara ucapan saja, teori saja, belum berani mempraktekannya kayak gitu. Tapi memang beberapa kepala sudah ada yang berani mempraktekan dari good governance ini ya Smartizen. Lalu juga istilah-istilah yang disampaikan dalam good governance ini tentunya adalah sistem kerja yang sehat, yang lebih cepat kayak gitu kan, lebih efisien dan lain-lain. Keren banget gak sih? Keren banget. Yang paling aku senang dari hari ini adalah ketika Kak Gozali bilang untuk kamu yang ada di lapisan pemerintahan ataupun di pekerja sektor publik kayak gitu ya, kamu itu adalah sebagai pelayan masyarakat, bukan hanya melayani atasan kamu kayak gitu. Karena itu bener-bener trigger banget sih, touch up banget sama kehidupan yang nyatanya saat ini kayak gitu Smartizen. Oke, that's all from me. Percakapan aku dengan Kak Gozali selama 2 jam ke belakang tadi. Dan setelah ini aku juga mau kasih tahu nih ke Smartizen semua, sebagai anak muda yang bertalenta dan juga berwibawa. Waduh, kenapa tuh Kak Yusi? Jadi aku mau banget ingetin ya, tentunya buat Smartizen di luar sana, buat selalu jaga diri, buat selalu jaga istilahnya apa ya, lingkungannya mungkin ya. Karena apa? Karena Indonesia sekarang sedang di dilema. Asik nggak tuh dilema? Jadi ada suatu masalah yang dari dulu sampai sekarang belum berhasil terpecahkan kayak gitu, yaitu maraknya pengedaran narkoba dan juga pengkonsumsiannya, seperti itu ya Smartizen. Tapi di sini aku mau kasih tahu ke kamu buat ya udahlah, kita jauhilah hal-hal seperti itu ya kan, karena buat masa depan yang lebih baik juga. Sekali kamu trap on that things gitu loh, itu udah sangat lengket sekali dan sulit untuk diperbaiki kayak gitu ya Smartizen. Karena bukan hanya short term aja, ini adalah long term effect gitu ketika kamu memakai narkoba. Jadi jauhilah narkoba ya Smartizen, buat kamu semua anak-anak muda di luar sana. Seperti yang mau aku puterin nih, ada lagu baru dari Imaniar yang bekerja sama dengan BNN RI yang berjudul War on Drugs. Keren banget gak sih Smartizen? Keren banget dong. Kita langsung aja kali ya dengerin lagunya Imaniar War on Drugs ini yang bekerja sama dengan BNN RI tentunya. Dan aku sangat bangga banget buat kamu yang menciptakan lagu ini. Waduh, keren banget sih ini lagunya. Langsung aja enjoy this music Smartizen.
berpikir daripada diperbudak, cuma bikin kacau otak. Hidup itu berharga, jangan sampai hancur karena coba-coba. Kalau sudah berketergantungan neraka dunia, isi kepalanya hanya itu saja. Pasti mencuri bila uang sudah nggak ada. Kalau sudah begini sangat berbahaya. Sakit enggak? Ngobat. Aduh. Udahlah, tobat. Lo pasti bisa, bro. Mending hidup sehat, happy, bersih dari drugs. Hidup ini indah, jangan dibikin susah. Sayangi dirimu, jauhilah narkoba. Katakan tidak demi masa depanmu. Hidup bersih, sehat, happy, say no to drugs. War on drugs, everybody say war on drugs. Let's war. War on drugs, let's fight and war. Hey. War on drugs, everybody say war on drugs. Let's war. War on drugs, let's fight and war. Let's